Live streaming itu apakah dikategorikan sebagai kita nih cinta dunia, diperbudak sama duit? Harusnya kan bikin duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit. Fenomenal live streaming, lagi Ramadan, puasa gas terus. Live streaming non-stop 24 jam, lagi rame. Tahu nonton? Nonton apa tahu doang nih? Ngakuin aja udah nonton kan. Sebenarnya kalau tentang nonton apa enggaknya itu pilihan ya. Tapi lebih kepada isinya si live streamingnya apa. Ya kan, berbobot apa enggak, atau mengedukasi atau tidak, apa segala macamnya gitu. Karena ini menarik sekali, bahkan ada di YouTube, di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah ini, apakah kita kalau live streaming bisa dibilang yang berjam-jam itu adalah kita menggilai atau mengejar dunia? Atau tujuan kita emang untuk menafkahi keluarga? Bagaimana hukumnya? Nanti kita bahas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Selamat datang di Takjil kali ini. Spesial tentunya pembahasan mengenai ya live streaming yang lagi ramai diperbincangkan gitu ya. Tentunya bersama guru kita Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ramadan kali ini tetap produktif insya Allah nih. Kasih solusi bersama Ghazwa Academy. Tema kita menarik Ustadz. Karena sekarang ya semua kayak begitu. Bahkan kalau sedikit pinjem istilah edukasinya adalah semakin banyak yang hadir ke penonton, algoritma kuasai tentang atensi, dialah pemenangnya. Karena ya mau tidak mau, platform juga pengen kita berbakti samanya gitu, mengabdi samanya gitu, biar tetap dikasih apa istilahnya FVP, kayak begitu tuh. Nah, makanya akhirnya banyak konten kreator, pengusaha-pengusaha ngambil peluang di sini. Nah, cuma memang yang jadi pertanyaan adalah kan tadi ada saya garis bawah itu. Semakin banyak, semakin loyal sama platform. Karena platform juga pasti kan nyari duit juga gitu loh. Itu apakah dikategorikan sebagai kita nih cinta dunia, diperbudak sama duit? Harusnya kan bikin duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit. Kata motivator begitu. Nah itu seperti apa hukumnya Ustadz? Silakan Ustadz, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bicara media dulu, Dar. Ya. Media secara umum itu adalah satu fasilitas yang Allah mudahkan sebenarnya di masa kita sekarang ini. Handphone kita itu kan bisa jadi perpustakaan berjalan. Apa saja yang kita mau cari tahu di sana. Mau berbisnis, mau belajar, mau yang positif atau negatif pun semuanya ada. Nah, cuma tinggal bagaimana kita menunggangi itu untuk kebaikan tentunya. Bagaimana setiap konten kreator, apakah memang dia punya channel khusus, atau memang dia hanya tampil sesekali di media dia, misalnya tidak terlalu kreatif gitu ya. Tetap aja bagaimana kita bisa memberikan hal yang bermanfaat. Ya. Apakah itu urusan dunia, bicara masalah pendidikan anak, masalah olahraga, intinya hal-hal yang bermanfaat lah. Atau urusan akhirat, tentang masalah ilmu agama, berhubungan dengan masalah fatwa-fatwa, nah itu semua adalah hal yang positif. Tapi kalau kapan digunakan hal negatif, ya hal-hal yang berbau maksiat lah kepada Allah SWT secara global, maka itu juga akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Makanya ulama-ulama kita di masa sekarang, ada di antara mereka bahkan sambil memegang handphone dan mengatakan, ini adalah surga atau nerakamu. Karena kalau kau ingin mengejar surga dengan alat kecil ini, bisa. Kamu juga ingin masuk ke neraka, maka sangat mudah. Gitu kan? Karena memang semuanya terbuka di situ. Waktu awal muncul televisi, waktu awal muncul handphone, itu ada di antara ulama-ulama langsung mengharamkan. Yeah. Karena menganggap ini pasti akan dipakai maksiat, karena memang awalnya pasti akan seperti itu kan. Yeah. Tapi berjalannya waktu, karena ternyata bisa digunakan untuk fasilitas yang baik. Berarti dia cuma sebuah wadah. Ibaratnya kalau mobil, bus itu bisa naik orang baik atau orang buruk gitu kan. Yeah. Tapi kalau sudah dipenuhi sama orang-orang baik, dan tidak ada lagi tempat kursi yang kosong, maka orang-orang buruk mungkin pilih bus yang lain, ya gitu. Sebenarnya bisa seperti itu. Itu dulu poin yang pertama. Jadi sebenarnya penggunaan dan pemaksimalan media adalah hal yang positif dalam agama. Bahkan berapa banyak orang yang meraih pahala berlipat-lipat justru karena medianya dia, gitu kan. Dia memberikan edukasi, ya kasih solusi, diantaranya mungkin salah satunya memanggil orang-orang yang kompeten di bidangnya, kemudian mengajak mereka berbicara, berbagi, akhirnya masyarakat banyak mendapatkan manfaat. Contohnya gitu ya. Tapi ada juga orang mungkin yang buat podcast, tapi justru isinya sengaja mengekspos perbuatan maksiat, pelacur misalnya, atau yang semisalnya, atau banci, ya, pelaku homoseksual LGBT diekspos. Akhirnya membuat edukasi itu tersebar di masyarakat dan tahu
oh ternyata untuk jadi seperti itu begini caranya ya, atau ini manfaatnya. Nah itu berbahaya juga gitu, itu akan ada pertanggungjawabannya hari kiamat. Jadi itu poin pertama dulu. Poin yang kedua sekarang, bagaimana hukumnya kalau kita memaksimalkan tadi ya, tidak mengenal waktu lagi untuk live streaming. Karena pikirannya pasti akan ada income di situ kan, tanda kutip ya, income. Juga akan banyak followers. Nah, mungkin yang mengidolakan dia lah gitu kan, itu akan banyak. Itu adalah kebanggaan sendiri. Apakah boleh manusiawi itu ya? Saya merasa bangga, oh follower saya 1 juta, 2 juta, 3 juta itu kan ada normal aja tuh, sebenarnya bukan sesuatu yang salah gitu ya. Tetapi permasalahannya adalah apakah dengan kita live streaming non-stop, bahkan sampai kepada hal-hal yang kecil pun yang mungkin hal yang tidak perlu diekspos harus diekspos gitu ya. Nah ini apakah ini masuk dalam urusan melanggar agama, berlebihan gitu kan. Maka kami menjawab tentunya sesuai dengan kapasitas saya, karena yang ditanya adalah saya, maka saya mengatakan iya. Kalau live streaming sampai 24 jam, itu berarti kan sudah tidak memberikan hak jasad lagi. Sementara Nabi SAW pernah menegur sahabat, 3 orang, mereka ini tiga-tiganya melihat, kok ibadah ini semua sudah kita kerjakan ya. Udah nggak ada lagi yang wajib, yang sunnah, semuanya sudah on time, sempurna gitu kan. Sampai mereka bertiga ini bilang, kayaknya kita harus cari tahu deh, ibadah apa yang belum kita ketahui. Maka mereka sepakat mendatangi rumah Nabi SAW pada saat itu, dan ingin mencari tahu kira-kira Nabi buat apa di rumah yang mungkin mereka belum tahu. Karena di luar rumah semua sudah diketahui, sudah dikerjakan bahkan. Waktu mereka datang ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha, mereka kaget. Aisyah menjelaskan pada saat mereka nanya, kalau Nabi SAW seperti laki-laki, seseorang dari kalian di rumahnya, ya dia selesaikan urusan sendiri, kadang-kadang dia bantu keluarganya, ya umum-umum aja gitu. Maka mereka seakan-akan menganggap kok gitu sih, maksudnya dia berharap tuh mungkin ada zikir 10.000 kali kah, atau ada sholat berapa ribu rakaat yang memang belum pernah mereka tahu gitu. Maka mereka keluar ke masjid dari rumah Nabi, terus mereka sengaja ikrarkan depan orang-orang. Bertiga ini. Yang satu bilang, mulai sekarang saya akan sholat malam dan tidak mau tidur. Jadi mulai habis ba'diyah isya, sholat sampai subuh, nggak ada tidur malam. Ini nggak umum orang lakukan. Karena saya ingin ibadah yang lebih ekstra. Yang satu lagi mengatakan, saya mulai sekarang puasa nggak mau buka puasa. Misalnya hari ini puasa nih, azan maghrib, masih kuat, besok aja deh. Masih kuat 3 hari. Yang orang tidak normal lakukan. Karena dia mau ibadah yang ekstra gitu. Yang satu lagi mengatakan, saya nggak mau nikahi wanita. Dia anggap pernikahan itu ganggu ibadahnya. Udah. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW datang kepada mereka, di depan juga para sahabat yang lain. Karena ini lagi di masjid kan. Maka setelah memuji Allah, kemudian membaca salawat pada diri beliau sendiri SAW, maka beliau mengatakan, setelah sampai kepada saya berita begini dan begitu, tapi ketahuilah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan antara kalian. Yang paling patuh sama Allah ini saya. Dan itu tidak salah Nabi bilang begitu, karena memang beliau utusan Allah gitu ya. Lalu beliau mengatakan, dan ketahuilah, saya sholat malam dan saya tidur. Betul tahajud, tapi juga berikan hak jasad tidur. Bukan semalam suntuk. Saya juga berpuasa dan berbuka puasa. Saat azan maghrib buka puasa. Besok puasa, buka puasa lagi. Tidak usah paksain diri sampai, bukan cuma 24 jam, 48 jam misalnya tidak buka puasa gitu kan. Saya puasa dan saya buka puasa. Dan saya juga menikahi wanita. Lalu Nabi kasih ending hadisnya, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Hadis ini bisa ditarik dalam kejadian seperti ini kan. Artinya memang Nabi SAW sendiri, kalau dalam ibadah saja, Nabi larang kita terlalu maksa diri, apalagi kalau cuma urusan cuan dunia gitu ya. Nah, harusnya dia bisa menyadari masalah itu, sebagai terutama sosok muslim ya. Jadi harus tahu kapan dia live streaming, jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Juga ada riwayat yang menarik dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW itu sering kali memberikan jeda waktu pada kami. Maksudnya jeda waktu itu tidak monoton terus ceramah. Supaya orang tidak jenuh. Jadi mungkin hari ini ceramah, besok tidak ceramah. Mungkin lusa ceramah, atau mungkin hari ini ceramah, besok ceramah lagi. Tapi ada jeda waktu. Kan bisa saja Nabi SAW dari sholat subuh, nggak berdiri di masjid, sahabat harus duduk sampai besok subuh lagi. Bisa saja. Tapi kenapa Nabi SAW tidak lakukan? Sementara Al-Quran 30 juz, masih harus dipelajari, harus dihafal. Masih banyak hadits Nabi harus dihafal. Banyak informasi yang Nabi SAW bisa sampaikan tentang masalah akhirat, tentang masalah neraka, surga itu. Tapi Nabi SAW itu cicil dalam 23 tahun gitu kan. Jadi nggak semuanya. Supaya orang juga tidak jenuh. Karena
hal-hal seperti ini pastikan akan memunculkan kejenuhan. Contoh misalnya, dia mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dia live streaming. Orang kan akan tahu aktivitas itu sama. Oh tidur, oh iya makan, sarapan. Ya paling beda-beda menu atau beda pakaian misalnya kalau dia pakai, gitu kan, contohnya. Maka itu akan melahirkan juga kejenuhan pasar. Sehingga kalau dia mau disentuh dari sisi duniawi, sebenarnya itu akan menjenuhkan. Satu waktu nanti akan menjenuhkan juga. Dan orang akan tinggalkan itu. Ini kan lagi tren-tren aja. Lagi tren, oh karena belum pernah orang buat, jadi tren. Tapi nanti kalau sudah banyak orang buat, jadi biasa aja. Orang malah tidak tertarik lagi gitu kan. Okay. Belum lagi kadang-kadang karena dia mulai sudah tren, orang sudah mulai buat inovasi masing-masing. Inovasi ini akhirnya tidak memikirkan lagi masalah pelanggaran agama. Akhirnya nanti sampai pada tingkat ya perempuan memperlihatkan auratnya, ya mungkin bahkan bukan mustahil mereka live streaming dalam kamar mandi. Yang bisa saja gitu kan. Iya Ya, bisa saja berkembang karena sudah persaingan sudah ketat. Sekarang kalau semua sama jelasin masalah makan pagi, makan siang, makan malam, jenuh dong. Supply demand, iya. Akhirnya pakai baju, udah jenuh. Apa yang lebih heboh nih? Lebih heboh adalah pamer aurat. Ya. Atau ajak netizennya untuk bertemu atau hal-hal yang berbahaya, misalnya zina. Atau mungkin bisa saja juga ada efek-efek yang lain, misalnya ada orang yang hasad, ya kan? Sama dia iri, melihat badannya yang bagus, melihat mungkin rumahnya atau apalah gitu ya yang sedang dipamer sama dia, itu kan semua berefek tidak baik. Maka kita harus tahu kita ada batasannya. Terlebih lagi memang tubuh kita ini kan punya kapasitas ya. Makanya mulut kita tuh ukurannya cuma seperti ini, kita masukin 2-3 sendok makanannya sudah penuh, nggak bisa lagi lebih, karena itu ada kapasitasnya. Kita harus kunyah dulu, ditelan dulu, baru kemudian kita makan lagi. Dan itu pun ada kapasitas harus kenyang. Kalau sudah kenyang nggak bisa lagi, kita mau maksain nggak bisa muntah gitu kan. Itu kapasitas. Mata kita ada jangkauannya, nggak bisa lebih dari itu. Kita nggak tahu di belakang tembok ini ada apa, di tembok ini mungkin ada semut berapa ekor, kita bahkan tidak bisa lihat. Misal contoh, tangan kita ini jangkauannya, ada kapasitas, kaki juga begitu. Badan kita kalau pakai baju 2 lembar. Kalau pakai 3 lembar udah kepanasan, apalagi di Indonesia gitu ya. Kalau tempat dingin mungkin kita pakai jaket, oke lah. Tapi juga tidak bisa tebal-tebal, keberatan nanti kalau jalan. Kalau punya sepatu, 1 pasang. Kalau punya 2 pasang harus buka dulu baru bisa ganti kan. Nah, kapasitas semuanya ada. Jadi kita jangan paksakan, jangan melampaui kapasitas kita yang ada. Allah sendiri sebagai pencipta mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah paksakan jiwa seseorang itu sesuai dengan kemampuannya saja. Jadi kami sarankan, teman-teman yang seperti ini, jangan hanya karena tren atau mau buat satu inovasi baru, kemudian mulailah melakukan hal-hal yang dia meninggalkan norma-norma agama, ataupun mungkin norma duniawi yang bersifat masalah nama baik dia, ya, kehormatan dia, nama baik keluarganya, kesehatan dia, itu kan semua harus dipikirkan juga gitu. Nah, apa manfaatnya pada saat dia terbuka aibnya? Nah, ada live streaming 24 jam itu kan terbuka aib namanya. Pasti ada saja hal-hal yang tidak diharapkan, mungkin bisa saja tidak sengaja kan gitu. Yang terlihat mungkin menurut dia positif, bisa saja netizen nilainya negatif. Misal contoh. Dan terlalu banyak efek-efek. Akhirnya kan dia jadi sulit untuk menutup lubang-lubang kekurangan itu nanti. Karena sudah terlanjur live streaming, ini sudah terpublikasi gitu. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Kalau sifatnya kita ambil live streaming, tapi hal-hal yang positif tetap dilakuin, misalnya lagi sholat, hilang, tinggal dikasih keterangan, break sholat, atau segala macamnya, atau diskusinya hal yang positif, jadi nggak bablas bener-bener kayak kita tinggal sholat, apa segala macam, itu gimana Ustaz? Ya itu normal sih, orang semua rata-rata pemilik media melakukan itu ya. Dalam arti kata, ya kalau dia lagi memang harus, kayak kami kadang-kadang di pengajian, Maghrib Isya nih, ternyata belum selesai materinya, kayak dosa-dosa besar di Blok M tuh. Nah kita break dulu sholat Isya, habis Isya kita lanjut lagi, karena masih butuh. Dan banyak di antara duat kita begitu kan. Itu tapi kamera tetap nyorot gitu? Oh enggak, ada juga yang kadang-kadang melanjutkan, ada juga yang meng-cut dulu, nanti live lagi. Atau dikasih kayak keterangan gitu ya, ada poster gitu ya? Ya kalau dia cuma situ itu normal-normal aja. Cuman kan yang tadi yang dibahas ini, kalau non-stop dia 100 hari misalnya, 200 hari misalnya. Ya sampai tidak mengenal lagi waktu gitu kan. Bahkan dia tidur pun mungkin dia live kan. Nah ini jadi masalah ini. Orang tidur itu kan, kata Nabi SAW, "Lufi al-qalamu an thalath." Diangkat pena catatan malaikat dari 3 orang. Ya. An-sabin hatta yahtalim, anak kecil sampai balik. An-majnun hatta yafiq, orang gila sampai sadar, dan anin-naim hatta yastaqim, orang tidur sampai bangun. Orang itu kalau tidur, lepas hukum dari dia. Karena bisa saja orang tidur bersebelahan sama temannya, dia mimpi, dia tonjok, atau dia apa bisa kena. Itu tidak kena hukum.
Karena dia tidak tahu, dia tidak sadar. Oh. Nah orang kalau sudah tidur, mungkin awal tidur dia masih bisa acting gitu ya. Tapi begitu dia sudah tidur kebablasan, dia tak tahu apa yang terjadi. Tersingkap auratnya, atau apa-apa yang semisalnya. Gitu. Mungkin maaf dia ngorok, dia ini, dia itu, dia jatuh dari ranjang, macam-macam lah. Ngigo ngomong jorok. Ngigau, ya. Ngigo ngomong jorok Nah misalnya. itu kan contohnya kan jadi masalah gitu. Jadi untuk apa? Dan juga agak unik nih kalau netizen yang mau lihat orang tidur, untuk apa? Misalnya dia tidur 4 jam nih, balik kiri kanan, apa yang mau dilihat gitu? Ya emang ada hasrat dan ada vibes tersendiri Ustadz. Makanya kita coba tanya penonton yang ada di studio yang memang pegiat dan penonton live streaming. Ya. Nggak langsung di framing begitu ya, enggak. Emang mungkin pengen feedback aja dalam hal ini. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Tat, nama saya Faisal dari Koja Jakarta Utara. Waalaikumsalam. Jadi kalau mau lihat yang live streaming terus menerus itu, kalau yang yang ditampilkannya buruk udah pasti hukumnya. Bagaimana kita twist, misalkan ada konten kreator yang live streaming terus menerus tapi yang ditampilkannya kebaikan, namun dia butuh feedback, kayak minta donasi juga gitu Tat. Enggak, dia minta donasi atau memang dasarnya media itu sebagai wadah dia memang memberikan apresiasi gitu karena orang ini live terus. Lebih kepada minta saweran juga sih Tat. Jadi disawer, misalkan dia live di YouTube, dia misalkan tampilkan kebaikan, misalkan dia ngaji ataupun ya itu sholatnya tapi di record di kamera, terus kalau mau donasi di sini ya gitu. Bentuk apresiasi karena dia udah ngajarin tahsin. Enggak, dia beda. Ya? Apakah dia misalnya dimaksud sini adalah dia mengajar, contoh misalnya saya mengajar satu edukasi yang penting gitu ya untuk pendidikan, kemudian nanti disawer oleh orang, misalnya orang bayar karena menganggap itu adalah pendidikan, oke. Tapi kalau dia sholat, dia tunjukkan orang sholat, kemudian dia dibayar, Dari jualan agama berarti. dari dia ini parah banget ini. Ya. Jadi ini saya mau sholat ya, silakan disawer. Iya. Atau saya mau baca Quran gitu kan. Nah itu khawatirnya malah sudah tidak ikhlas. Tapi hukum untuk nyawernya itu sebenarnya dengan kita ngasih manfaat boleh nggak Ustaz? Secara umum kan makanya tadi saya bilang kalau wadah medianya yang menyiapkan itu, memang dia buat kan sistem tuh ya. Iya. Di aplikasi sistem. Jadi misalnya kalau ada yang suka kasih stiker ini dia akan dapat ini kan gitu. Iya. Itu kan dibuat oleh medianya. Platform. Ya, platformnya itu. Jadi sebenarnya secara umum berarti memang itu sudah menjadi sumber income. Oke. Ya kan? Cuma sekarang tinggal masalah tadi program apa atau kegiatan apa yang kita lakukan sehingga mendatangkan keuntungan tadi. Iya. Kalau kita misalnya saya mau ngajar Al-Quran nih, gitu kan. Silakan kalau ada yang mau ikut. Nah, terus kemudian karena ada orang merasa manfaat, dia sawerin tuh. Iya. Karena di aplikasi itu, di platform itu memang disiapkan. Iya. Dia merasa ini bagus nih, saya mau kasih. Nah itu oke saja. Mirip dengan orang kalau ngajar ngaji secara umum gitu. Tapi kalau tadi misalnya dia, ya akhirnya untuk dapat saweran dia semuanya dia live kan gitu ya. Nah ini jadi masalah nih kalau dia baca Quran bukan niat edukasi, memang niatnya supaya orang puji dia dibayar. Kedoknya menyerupai kayak semacam pengemis online ya, lagi ramai juga kan ngemis online gitu. Iya. Itu tergantung niatnya juga. Makanya gunakan aja media atau platform itu dengan hal-hal yang memiliki edukasi tinggi gitu ya, pendidikan, keterampilan. Mungkin perempuan juga ada yang masak-masak gitu kan, menu-menu tertentu yang memang dia berbagi itu masih umum-umum lah ya pendidikan gitu. Iya. Nah ini sekalian saya coba tambahin lagi Ustadz. Ustadz kan ada sedekah kreatif ya Ustadz ya. Istilahnya mengajak teman-teman semua untuk simpan hartanya di langit. Karena investasi yang nggak pernah bangkrut adalah bukan investasi dunia, tapi investasi akhirat gitu. Di dunia bisa bangkrut tuh usahanya. Kalau kita nyimpan duitnya langsung di langit, nggak. Tapi intinya gini, saya jadi kepikiran, nggak tahu nih ide aja sih Ustadz. Ustadz kan misalnya live streaming, Instagram kan sering juga tuh kami nonton siang hari apa segala macamnya. Terus di bawahnya itu dari sedekah kreatifnya atau mungkin di-inline-kan sama Saweria ya, platformnya ya. Boleh nggak Ustadz? Misalnya Ustadz sambil ya kajian aja gitu, ngaji apa segala macam ya teman-teman ngasih apresiasi. Menurut saya adalah ini hal yang menarik dan positif, apalagi untuk kegiatan dakwah apa segala macamnya. Nah makanya ini takutnya menjadi hal yang tabu sehingga dai-nya tersebut sungkan mau nyantumin, ya kalau sekarang kita sebut saja lah Saweria tadi gitu, lagi rame kan pakai platform itu gitu. Jadi kayak kesian juga padahal ada dai yang mungkin dalam artian pengen untuk bangun
apa namanya? Enggak, dia jelasin aja. Boleh aja Ustaz ya? Dia jelasin, misalnya ada jalan di bergerak di layar, kan? Running text, ya. Running textnya dia itu isinya pembangunan pesantren, yayasan sedekah kreatif bergerak di ini. Itu umum saja. Oke. Itu kan sebagai informasi. Ya, Informasi. Jadi sangat beda dengan tadi kasus misalnya orang yang dia sholat, dia shooting dengan tujuan memang ini saya lagi sholat nih, siapa yang mau sawer silakan. Itu kan beda banget gitu. Jadi batasannya apa Ustaz? Kira-kira penentunya bahwa ini adalah tanda kutip ngemis sama tanda kutip Edukasi, minta diapresiasi gitu? Kan apa yang kita berikan kepada masyarakat? Apa yang kita berikan? Kita berikan manfaat nggak? Iya. Ya, misalnya kita tadi ngaji, kita berbagi tentang tips kesehatan, itu kan kita edukasi. Dengan itu misalnya platform itu memang menyiapkan siapa yang mau berbagi sama orang yang sudah berbagi baik ini silakan. Itu oke. Tapi kan kalau tadi dia sengaja sholat, Iya. itu kan beda banget. Dia bukan mengedukasi orang sebenarnya. Edukasi apa nih? Mesti ada penampilan. Dia mau memperlihatkan kepada orang, saya lagi sholat, saya lagi baca Quran, saya lagi kasih makan ayam saya nih. Iya. Apa juga edukasi apa gitu yang diberikan? Even kalau ngomong, kalau teman-teman suka sama apa yang kita sampaikan, silakan sawer di sini. Itu boleh nggak, Ustaz? Sampai misal, makanya saya sengaja kerucutin aja nih biar kita clear semuanya gitu. Kan ini kan semua serba tipis-tipis gitu loh. Kan gini, platform itu kalau di masa kita sekarang sih hampir tidak ada orang yang tidak paham ya. Iya. Orang semua tahu tuh, maksudnya dia masuk ke Instagram, masuk ke YouTube, masuk ke TikTok. Semuanya orang sudah tahu sebenarnya dengan dia live dan kita belikan like atau apalah kita subscribe. Sebenarnya kita berikan komen positif, itu kan platform itu menilai itu dan memberikan income ke dia. Itu sudah umum, orang tahu. Jadi nggak perlu bilang, nih sawer saya. Iya. Sebenarnya sih itu udah umum dan orang juga yang masuk ke platform itu sudah tahu, oh ini saya suka nih, saya kasih aja deh stiker stiker gitu. Itu contoh, ya itu dia pribadi nggak ada masalah kalau soal di situ. Tapi jangan kita yang narik orang gitu, nanti akhirnya mana harga dirinya gitu ya. Toh platformnya juga orang sudah tahu kok sebenarnya. Oke, ya udah tahu juga sekarang udah zamannya udah begitu sih teman-teman semua ya. Jadi balik lagi kita gimana cara beretikanya, beradab dan seterusnya ya. Masuknya ke situ. Jadi artinya kita harus tahu kalau gimana caranya cuannya, adab cara berbisnis, ilmu yang harus kita dalami. Jangan sampai akhirnya kita malah kesannya beli dong, sumbang dong. Nah itu kan mungkin kita nggak paham. Sebenarnya ada satu lembaga atau mungkin wadah atau komunitas lah. Saya pun pernah ada di situ juga teman-teman semua alumni. Ya memang dikasih tahu bahkan ada 42 langkah atau mungkin 42 cara atau macam-macam lah di situ gimana cara menjadi pengusaha muslim yang kita nih benar-benar tujuannya jelas. Ya keberkahan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Namanya Ghazwa Academy, teman-teman. Jadi saya mengajak buat teman-teman semua yang lagi bangun usaha, jualan atau mulai bisnis dari nol atau sudah berjalan bisnisnya atau ngecek jangan-jangan mungkin ini duit kita nih boleh nggak sih kita nyari duit sebanyak-banyaknya buat anak istri atau ditahan-tahan kan jadinya kan udahlah kita bersyukur aja, tawadu aja, qanaah aja. Taunya malah akhirnya buat istri kita jadinya ya tersiksa hidupnya, anak kita jadi nggak sekolah yang layak. Nah, coba cari tahu teman-teman di Ghazwa Academy. Bisa jadi tempat belajar yang tepat nih, insya Allah teman-teman. Di sini kita akan bisa belajar juga ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat sesuai Quran dan Sunnah, dibimbing langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah. Kita masuk di season ketiga, insya Allah. Nanti berarti habis lebaran ya Ustadz ya. Nah, bukan cuma soal untung, tapi juga soal halal, berkah, dan juga arah bisnis yang benar. Mungkin bisa dibocorin sedikit, Ustadz, mengenai Ghazwa Academy itu sendiri. Ya, jadi Ghazwa Academy ini sebenarnya kita buat seperti kuliah sehari ya, seminar sehari begitu, khusus untuk para pengusaha-pengusaha muslim. Kenapa kita katakan muslim yang batasannya? Karena kita akan bicara banyak hukum-hukum syar'i di situ. Nah, memang kelas ini akan seperti orang kuliah sebenarnya, tapi dia sifatnya continue, episode 1, 2, 3, 4 sampai sekian belas gitu ya. Itu bisa kita katakan berkontinu. Jadi seperti orang kuliah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tapi ini cuma seminar sehari. Nah, kita coba sederhanakan pemahaman syar'i itu kepada para pengusaha muslim supaya mereka di masing-masing bidangnya nanti dia mengemas secara syar'i gitu. Ya, restoran misalnya, kemudian jasa perhotelan dan segala macam dengan bidang-bidangnya itu, maka mereka nanti akan ternyata ini nggak boleh, ini boleh. Nah, kita berikan kaidah-kaidah umumnya. Ya mungkin mereka kalau baca buku sendiri belum tentu bisa paham seperti yang diberikan kalau diberikan penjelasan langsung ya di sebuah kelas, seminar di hotel bintang 5, mereka ada coffee break, mereka ada diskusi dan segala macam gitu. Nah, itu yang kita berikan gambarannya dan tentu Ghazwa Academy 1 kita
menyebutkan tentang 42 perintah dalam syariat atau dalil tentang kita harus menjadi orang kaya dan sukses. Sehingga orang-orang muslim yang kaya ini dan mengejar cuan ini, dia tidak merasa khawatir karena secara agama boleh ya. Nah, itu ada 42 poin yang kita bahas. Di Ghazwa Academy 2 kita membahas tentang keunggulan transaksi dalam Islam. Nanti akan ada Ghazwa Academy 3 tentang masalah transaksi yang tidak dibolehkan dalam Islam. Kita akan jelaskan riba, gharar, kezaliman, dan seterusnya. Itu cukup banyak. Nah, dan ini akan terulang. Misalnya Ghazwa Academy 1 akan kita ulangi lagi. Karena ini bagi yang belum ikut, karena kan rata-rata itu maksimal satu kelas di ballroom hotel kita pernah coba di Ritz-Carlton waktu itu hanya 100 kali ya? 300-an. 300-an ya? Oh nggak banyak Karena dia mejanya round table? Round table. Ya. Gitu. Ya, jadi luas pun tempatnya cuma bisa nampung 300-350 orang. Jadi agak sempit gitu ya. Makanya dengan jumlah umat Islam di Indonesia itu kayaknya kecil sekali. Makanya tetap kita ulangi Ghazwa Academy 1, 2, 3, terus itu akan ulangi. Jadi yang mau lanjut ke 3, 4, 5, memang dia sudah ikut dari 1, 2, sehingga continue gitu. Wah, Masya Allah. Jadi banyak loh ini alumni-alumninya yang dari influencer, ikhwan, akhwat itu banyak banget. Angkatan saya aja macam-macam tuh. Ya, artis, macam-macam lah. Nanti detailnya teman-teman cek aja di bawah ya untuk pendaftarannya. Artinya mau informasi apa yang didapetin, apa segala macamnya, lokasi itu ada di bawah. Kalau teman-teman nemunya di YouTube berarti di deskripsi. Kalau teman-teman nemunya di Reels apa segala macamnya, cek aja di caption gitu di bawah. Terima kasih udah nonton, terutama yang ada di studio maupun yang ada di Zoom. Mohon maaf kalau belum sempat dibacain pertanyaannya. Nggak perlu khawatir, coba ditanyakan ulang lagi aja di episode yang lain. Karena kita tayang setiap hari teman-teman. Selama bulan Ramadan, jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bahkan ada narasumber-narasumber juga. Jadi kalau berpikir bahwa ini hanya berdua, enggak. Jadi ada narasumber-narasumber yang udah pernah gabung di sini juga udah banyak banget gitu. Yang nanya keresahan dari beliau-beliau itu semua. Baik kalau gitu, nanti kita insya Allah ketemu lagi di takjil yang berikutnya. Tentunya ini program Kasih Solusi, kolaborasi bareng sama Ghazwa Academy. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.